Makanya, kalau mau sama anaknya, lu harus biayain emaknya. Aneh paham. Paham aneh. Nih, vitamin buat ente. Pegang. Dua-dua. Waduh. Dasar perempuan, nggak boleh ngacut langsung menyambar aja. Kayak pancalongok. Ketetapan Allah meliputi segala hal. Hidup, mati. Kontrakan, apalagi mau ganti nih kaca. Dasar orang susah. Kata Mak Tabe, emang Tabe yang mau? Tabe jadi orang miskin. Semua orang nggak ada yang mau, Bang. Dihina, dikelecehin. Keluarga ente memang ditakdirkan jadi orang susah seumur hidup. Abang mau tahu gak kenapa harus ada orang miskin sama orang kaya? Kata Mak Tabe, kalau alasan Bang Maruk supaya hidupnya seimbang, Bang Maruk kenapa menghina orang terus, Bang? Kan aneh udah bilang, orang miskin itu ditakdirkan untuk dihina. Paham ente? Paham aja dah. Tabe ikhlas, Bang, kalau Bang Maruk mau menghina Tabe. Aneh kagak ikhlas kalau cuma menghina doang. Nah, dengerin nih. Yang lain pada minggir, biar si Tebe di situ. Aneh mau senter pakai bola. Tabe nggak takut, Bang. Allah bersama Tabe. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kelakuan siapa sih nih? Kurang ajar bener. Mertua aneh yang kena si pengiretan. Mendingan kita lari. Anak orang susah. Mau lari kemana ente? Aduh. Ini nih, dasar nggak tahu diri, mantu nggak tahu malu, bentaran lagi mau mati juga masih aja main sama bocah. Aduh, maafin aneh mertua. Aneh nggak sengaja. Niat aneh tadi nendang bola mau kena si Tebe. Mau cucuk-cucuk mertua liwat. Kena imbasnya deh. Kebanyakan alasan lu ya. Lempar batu sembunyi tangan. Nanti bocah disalahin sama lu. Pokoknya gue gak mau tahu. Sengaja nggak sengaja, pokoknya lu harus ngobatin kepala gue. Gue minta biaya pengobatan. Alah, begitu aja minta perobatan. Belum juga mati. Ayo, Sembarangan lu ya kalau ngomong ya. Maaf mertua, salah ngomong. Keceplosan. Salah ngomong. Maaf. Nah, kalau gue geger otak gimana? Hah? Terus gue kena amnesia, terus gue kena stroke. Lu sih memang ngarepin gue mati. Iya sih, aneh ngarepin mati supaya ngerongrong gitu. Bagus lu ya. Niat buruk lu ketahuan sama gue. Sekarang ceraiin anak gue. Aduh, mertua jangan dong, jangan dicerain. Ntar aneh nggak bisa dong. Makanya, kalau mau sama anaknya, lu harus biayain emaknya. Aneh paham. Paham aneh. Nih, vitamin buat ente. Pegang. Dua-dua. Waduh. Dasar perempuan, nggak boleh ngacut langsung menyambar aja. Kayak pancalongok. Ketetapan Allah meliputi segala hal. Hidup, mati, kaya, miskin, dan seterusnya. Lagi pula manusia lahir tanpa pesanan terlebih dahulu. Kita bisa lahir dari seorang ibu yang kaya, atau juga kita bisa lahir dari seorang ibu yang tidak kaya. Tinggal kita terima saja dan kita jalani. Ketetapan yang mana? Hah? Saya itu sudah menjalani takdir baik, takdir buruk. Hah? Namun hidup saya begini-begini saja. Hah? Apakah saya salah? Saya minta kaya. Akhir zaman. Romo Tejo sendiri yang berkata, tapi kemudian Romo Tejo sendiri yang mematahkan kata-kata Romo Tejo sendiri. Kalau memang Ki Tejo menerima ketetapan Allah, kenapa Ki Tejo yang mengeluh? Loh, saya tidak mengeluh. Hah? Apakah saya salah kalau saya mengeluh? Salah. Loh, salah saya di mana? Karena mengeluh hanya untuk orang-orang yang lemah. Dan Islam mengajarkan umat ini harus jadi orang yang kuat.
Contohnya? Ketika kita menjalani hidup, kita tegar menjalani segalanya. Apapun yang ada di hadapan mata, kita hadapi. Itu Muslim. Lalu bagaimana orang yang di musola yang bertahajud, yang merintih-rintih kepada Gusti Allah? Apakah itu juga mengeluh? Itu mengeluh yang dibolehkan oleh agama karena mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan nasib, mengadukan keadaan pribadi kepada Allah yang menguasai alam semesta. Ruhbanun bil lail wa asadun bin nahar. Karakter seorang muslim yang sebenarnya adalah ketika mereka sanggup menundukkan kepala dan meneteskan air mata di malam hari, tapi di siang hari mereka masih seperti singa daratan yang tidak pernah kenal takut dan tidak pernah kenal menyerah. Lalu apakah dengan cara itu mereka bisa kaya? Bisa. Kenapa saya tidak? Karena Kitejo yang salah. Kitejo pengen kaya, tapi Kitejo jauh dari Allah yang maha kaya. Kitejo ingin diperhatikan Allah, tapi Allah yang maha suci jauh dari Kitejo yang maha kotor. Jangan sembarangan ya. Sampai ngatain saya kotor, buktinya apa? Ya, saya itu sholat sudah setiap hari. Setiap hari saya itu sholat cukup dengan eling kepada Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Kitejo, dari mana dasarnya seseorang sholat cukup dengan eling? Saya juga bertanya kepada sampean. Kenapa sampean sholat? Allah menyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, bener toh. Tujuan orang sholat itu untuk mengingat kepada Gusti Allah. Saya ini tiap hari eling kepada Gusti Allah. Tapi saya tidak memakai gerakan. Cukup eling. Astagfirullahaladzim. Akhir zaman. Ya sudahlah Kitejo. Kita bicara sudah terlalu ngawur. Saya hanya ingin sekedar memberikan sebuah penawaran. Kebetulan saya kemana-mana selalu bawa air. Untuk persiapan biar saya tidak kemudian meminta kepada yang lain ketika bertemu maghrib. Dan saya tidak akan bertanya Kitejo puasa atau tidak. Ini barangkali buat Kitejo haus. Silakan diambil gratis. Kok tahu? Loh, jangan sembarangan ya. Kok ditarik lagi? Sudah Kitejo lihat airnya? Oh, sudah. Bisa Kitejo bayangkan kalau meminumnya akan terasa sangat segar sekali? Oh, jelas seger. Apakah dengan membayangkan Kitejo akan sembuh hausnya? Cukup eling Kitejo, perut kenyang. Cukup eling, lapar hilang. Tentu tidak Kitejo. Ya sudah Kitejo, daripada Kitejo pusing, kalau memang Kitejo pengen kaya, gampang. Turuti perintah Allah dan bersedekah. Aman, rezeki datang Kitejo. Sedekah? Uang dari mana saya? Kok sedekah? Kalau tidak ada uang, dengan ini. Apa? Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Artinya? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Akhir zaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum. Sodako. Belajar dari kitab mana dia? Mana bisa senyum bikin kenyang? Hah? Zaman edan, zaman edan. Sing sak sapa-sapa mangan orang bayar. Orang mlebu surga. Sing sapa-sapa ora nyarutang, ora mlebu surga. Be, kok kita lari sih? Kan kita nggak salah apa-apa. Justru itu, Tebe takut dimarahin sama Bang Maruk, Neng. Loh, kok bisa disalahin, Be? Kan kita nggak salah apa-apa. Kan tadi yang nendang bola Bang Maruk. Emang sih Bang Maruk yang salah. Tapi kalian harus tahu, Bang Maruk itu kan orang kaya. Dan juga orang terhormat. Emang kenapa, Be? Kata Mata Be, biasanya orang kaya, orang terhormat, malu mengakui kesalahannya, Neng. Terus salahin orang dah. Waduh, terus gimana, Be? Ya udah, kalian pulang aja deh. Nah, Tebe pengen sholat. Kalian sholat dulu sana deh. Pulang. Tebe mau sholat nih, biar masalah kita selesai. Ya udah deh, Be. Kita pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Makasih ya, Sin. Aku duluan ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, gue mau balikin undangan lo.